Halo semuanya, selamat datang di video hari ke-9 dari 10 hari Microsoft Excel untuk pemula. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang visualisasi data menggunakan grafik ataupun chart. Tapi sebelum lanjut ke materinya ya, teman-teman bisa download dulu file latihannya lewat link di deskripsi di bawah ini. Ya, supaya nanti teman-teman bisa nonton video ini sambil praktek. Kalau udah di-download, teman-teman bisa buka file latihannya dan kita masuk ke materinya. Kali ini kita masuk ke materi visualisasi data menggunakan grafik ataupun chart ya. Jadi visualisasi data adalah penyajian data dengan bentuk visual. Dalam contoh ini menggunakan grafik ataupun chart ya. Di Excel sendiri ada banyak banget jenis chart ya. Tapi untuk level admin itu cuma beberapa chart aja yang harus kalian kuasai ya. Karena untuk atasan kalian itu nggak perlu banyak banget jenis chart yang kalian harus bisa ya. Kalian cukup bisa beberapa chart aja. Yang penting adalah mudah dibaca. Jadi bos kalian itu nggak butuh chart yang estetik tapi membingungkan ya. Mereka cuma butuh data yang disajikan dengan bentuk chart yang mudah dibaca. Jadi ada 3 chart yang akan kita praktekkan kali ini ya. Untuk yang pertama kita akan menggunakan bar chart ataupun kolom chart ya. Jadi teman-teman langsung aja buka di sheet 1 ini. Kita akan langsung membuat chartnya. Caranya gimana? Teman-teman bisa seleksi semuanya dengan menekan Ctrl A ya, seleksi datanya, lalu ke menu insert. Nah, di sini ada recommended chart ya, teman-teman klik aja. Nah, lalu teman-teman ke alt chart di sini. Nah, di sini ada banyak banget jenis chart di Excel ya, tapi kalian nggak perlu bisa semuanya ya. Dan untuk kali ini ya, kita akan menggunakan kolom chart ya. Sebelum kalian menggunakan chart ya, kalian harus tahu dulu tujuan kalian menggunakan chart tersebut supaya nanti bisa memilih chart dengan benar ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ada data penjualan produk dalam 2 tahun terakhir ya. Artinya kita ingin membandingkan nih per produknya, dan untuk perbandingan ya kita bisa menggunakan kolom chart ataupun bar chart ya. Tapi di sini kita pakai kolom chart aja, ini yang paling biasa. Lalu teman-teman langsung klik OK aja. Nah, maka di sini kita sudah bisa membuat sebuah chart ya. Di sini teman-teman bisa geser ya, geser aja seperti biasa seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari bar chart ya, fungsinya untuk membandingkan data. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ada laptop Pro X ya, ini penjualan dari tahun 2024 ini segini, 2025 seperti ini ya. Dan untuk yang paling banyak itu penjualan dari mouse wireless ya, ada seperti ini ya, paling tinggi. Walaupun mengalami penurunan ya, tapi di sini dia paling tinggi untuk penjualan. Nah, itu cara membaca data, dan kolom chart ini fungsinya jelas ya untuk perbandingan. Lalu selanjutnya kita beralih ke sheet 2. Kita akan belajar membuat chart kedua, yaitu adalah line chart. Caranya teman-teman seperti biasa, seleksi semua datanya, tekan Ctrl A di sini, lalu ke tab menu insert, ada recommended chart, klik aja, pilih yang alt chart. Nah, teman-teman bisa klik di sini ada line chart ya. Lalu teman-teman langsung klik OK aja. Ini merupakan grafik dari line chart. Nah, fungsinya apa ya? Line chart adalah untuk menunjukkan rentang waktu. Kalau teman-teman lihat di sini adalah data biaya operasional dari bulan Januari sampai Juni. Nah, bos teman-teman mungkin pengen mengetahui nih dari bulan apa aja yang operasionalnya naik, bulan apa aja yang turun. Nah, itu bisa menggunakan line chart ini ya. Karena ini untuk menunjukkan nilai tertentu dari rentang waktu. Jadi di sini ada biaya operasional dari Januari sampai Juni ya. Kita lihat di sini. Untuk terendah itu operasional ada di bulan Februari, sedangkan tertinggi itu ada di bulan Juni. Selanjutnya kita akan lanjut ke chart yang ketiga ya, teman-teman geser ke sheet ketiga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada alokasi anggaran untuk berbagai jenis. Ada gaji karyawan, sewa kantor ya, gaji karyawan 55%, sewa kantor 20% ya, dan sebagainya. Ini artinya teman-teman membutuhkan sebuah pie chart. Pie chart ini fungsinya untuk melihat komposisi ya ataupun porsi dari sebuah data. Jadi misalkan di sini teman-teman langsung aja seleksi ya datanya, tekan Ctrl A, lalu ke tab menu insert. Di sini ke alt chart dan pilih pie chart. Langsung aja klik OK. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada pie chart. Jadi fungsinya untuk melihat porsi dari suatu data ya, dari total keseluruhan data. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk yang paling besar itu ada gaji karyawan ya, ini 55% ya. Teman-teman bisa lihat di sini juga 55%. Nah, seperti itu cara membaca data. Jadi tujuannya adalah supaya orang lain bisa melihat data dengan mudah ya. Jadi itu adalah salah satu fungsi dari chart. Lalu teman-teman lihat ya, kalau teman-teman membuat sebuah chart ataupun grafik, di bagian atas akan muncul contextual type, yaitu chart design dan juga format. Ya, kita fokus ke chart design aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya,
ada beberapa pengaturan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa mengganti warna cat ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman perusahaannya mempunyai warna khusus ya teman-teman bisa menggantinya dengan klik change color di sini dan pilih misalkan biru warnanya, bisa klik di biru di sini ya. Hijau aja seperti ini. Lalu teman-teman bisa juga mengubah stylenya. Kalau teman-teman klik di sini ya, ada yang seperti ini ya. Ada yang seperti ini, teman-teman bisa ubah sesuai keinginan teman-teman ya, sesuai dengan tujuannya, yaitu mudah dibaca. Lalu selanjutnya ya, kita bisa juga mengganti ataupun menambah elemennya. Jadi elemennya itu apa sih? Ini adalah beberapa elemen. Jadi misalkan ini ada elemen, ini elemen, ya ini elemen, dan itu ada nama-namanya tersendiri ya. Teman-teman bisa klik di sini, teman-teman bisa ganti sendiri ya. Jadi misalkan chart title di sini apakah di atas atau di bawah, di tengah seperti ini ya. Jadi ini ada namanya chart title. Lalu ada data label, di sini ada none, ini artinya tidak ada. Apakah teman-teman ingin menambahkannya di dalam ya, di tengah seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa mengubah layout dari elemennya ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Klik di quick layout di sini. Nah, teman-teman bisa ubah-ubah sendiri di sini ya. Kalau misalkan ada yang cocok ya. Lalu selanjutnya gimana caranya kalau misalkan teman-teman mau menambahkan suatu data ya ataupun mengurangi ya. Kita coba dari mengurangi data dulu. Caranya teman-teman bisa hapus saja baris datanya. Jadi misalkan di sini teman-teman bisa lihat ya, saya ingin menghapus sewa kantornya ya. Teman-teman bisa klik kanan dan klik delete. Nah, maka di sini sudah otomatis ya untuk chartnya juga berubah karena datanya di sini kita rubah. Nah, gimana untuk menambahkan datanya? Teman-teman bisa tambahkan dulu datanya di bawah sini. Misalkan di sini adalah bonus seperti ini. Untuk bagi alokasinya misalkan di sini 20%. Nah, teman-teman lalu klik chartnya ya di sini ke chart design ya, teman-teman pilih select data. Nah, teman-teman bisa klik edit di sini ya. Lalu ke series values. Ini artinya kita bisa menambahkan values-nya di sini ya. Caranya teman-teman tinggal klik di sini ya. Kita seleksi, lalu kita juga seleksi di sini. Nah, semua datanya. Lalu kalau udah klik OK. Lalu untuk kategori pengeluarannya juga kita tambahkan ya. Caranya klik edit di sini ya. Lalu di sini teman-teman bisa seleksi ya seperti ini. Lalu di sini kategorinya juga diseleksi. Nah, seperti ini ya. Lalu klik OK. Dan klik OK lagi. Lalu teman-teman bisa lihat di sini sudah ada bonus ya, seperti yang sudah kita tambahkan di akhir, yaitu bonus di sini ya. Nah, selanjutnya gimana kalau teman-teman ingin mengubah jenis chartnya? Ya, teman-teman bisa ke tab menu chart design lagi, lalu pilih change chart type ya, klik di sini. Nah, teman-teman bisa klik nih, misalkan teman-teman ingin mengubahnya menjadi bar chart di sini, lalu klik OK ya. Nah, maka di sini sudah berubah menjadi bar chart. Nah, itu dia teman-teman untuk materi hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang visualisasi data menggunakan chart ataupun grafik. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah buka lagi file latihannya ya, 10-20 menit aja. Teman-teman latihan lagi sendirian tapi tanpa melihat video tutorial ini. Ya, tujuannya supaya teman-teman nanti bisa lebih menguasai materinya lagi. Dan kalau teman-teman dirasa sudah menguasai materinya ya, teman-teman bisa buka file roadmap PDF yang sudah saya bagikan di video sebelumnya ya. Teman-teman bisa checklist di skill yang udah dikuasai hari ini. Nah, tujuannya supaya teman-teman tahu nih udah belajar skill apa aja hari ini dan skill apa aja yang udah dikuasai hari-hari sebelumnya ya. Saya Arul Febian, terima kasih sudah nonton video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya.